Shalom, selamat malam Sobat Rema sekalian. Tema Rema malam hari ini adalah ketika yang cemar bertemu yang kudus. Kita akan membaca dalam Matius pasal 8 ayat 1-3. Saya akan bacakan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara sekalian, kusta adalah penyakit yang berbahaya karena menular dan pada waktu itu belum ada obatnya. Sehingga orang yang terkena penyakit kusta dianggap najis atau kotor atau cemar. Mereka tidak dapat hidup bersama-sama dengan masyarakat lainnya dan harus diasingkan. Kalau seorang kusta bertemu dengan orang lain, maka dia harus teriak, "Najis, najis," sebagai peringatan agar orang menjauh. Kalau dia tidak lakukan itu, dia dapat dihukum mati. Tidak ada orang yang mau bersentuhan dengan orang kusta. Oleh sebab itu, seorang yang sakit kusta akan menderita, baik secara fisik maupun psikologis. Sakit kusta pada waktu itu tidak hanya dilihat sakit secara medis, tetapi juga dihubungkan dengan hukuman dari Allah. Orang kusta diasosiasikan sebagai orang yang melakukan dosa, dan hanya Allah yang dapat menyembuhkannya. Dalam kitab Hagai, pasal 2 ayat 13 dan 14 dituliskan, ketika yang kudus menyentuh sesuatu, maka yang disentuh itu tidak menjadi kudus. Sebaliknya, yang najis menyentuh sesuatu, maka yang disentuh itu menjadi najis. Maka seharusnya Yesus marah ketika melihat seorang kusta datang kepadanya, karena akan membuat Yesus menjadi najis. Seharusnya Yesus mengusir orang kusta itu. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus malahan mengulurkan tangannya dan menjamah orang kusta itu. Selanjutnya yang terjadi, orang kusta itu menjadi sembuh atau menjadi kudus. Bukan Tuhan Yesus yang menjadi najis, tetapi yang najis menjadi kudus atau sembuh. Hal ini menyatakan, pertama, Yesus adalah Allah, karena hanya Allah yang dapat menguduskan apa yang cemar. Kedua, mujizat ini merupakan gambaran dari karya Kristus di atas kayu salib. Orang yang berdosa ketika datang kepada Yesus, maka dia akan disembuhkan dan dikuduskan kembali. Dan kitalah orang berdosa itu. Ketika kita datang kepada Yesus, Yesus akan menyucikan dan menguduskan kita. Tidak ada pribadi lain yang dapat menyembuhkan kenajisan, keberdosaan, selain daripada Tuhan Yesus saja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami adalah manusia yang cemar dan berdosa. Seharusnya kami dibuang ke dalam penghukuman kekal. Namun Engkau yang kudus datang ke dalam dunia. Engkau mengulurkan tangan-Mu kepada kami, sehingga kami yang percaya akan dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang begitu besar yang telah kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Sobat Rema sekalian, selamat beristirahat.